Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4391-4393. Kota Kijia. Hyujeski, yang merupakan penguasa kota Kijia, sedang minum anggur dan menunggu putranya kembali. Selama periode ini, Hyujes sangat bahagia setelah Harvard dipromosikan ke alam Mahayana. Dia adalah Master Mahayana termuda di kota mereka. Kota Kijia saat ini memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah timur, apalagi sekarang Zeke juga bertanggung jawab atas kota Kijia. Selain itu, kota Kijia telah bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis, yang bahkan lebih kuat. Sekarang Hyujes telah berkembang hingga puncaknya. Banyak kekuatan sekte kecil di sekitarnya telah dianeksasi oleh kota Kijia. Tetapi ketika Hyujes sedang menyenandungkan sedikit nyanyian dan meminum sedikit minuman, kedua biksu yang dibawa pergi oleh Harvard berlari kembali dengan panik. Tuan kota, Tuan, ini tidak baik, tidak baik. Kedua biksu itu berlutut di depan Hyujes, seluruh tubuh mereka gemetar. Hyujes sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi, hingga membuat kalian berdua takut seperti ini? Di mana Tuan muda tertua? Salah satu biksu menelan ludahnya dan berkata, Tuan kota, Tuan muda tertua terbunuh. Hah! Gelas anggur di tangan Hyujes langsung jatuh ke lantai, lalu pecah berkeping-keping. Apa katamu? Hyujes berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Tuan kota, Tuan muda tertua dibunuh dan kepalanya dipenggal dengan satu pedang. Biksu lain juga berkata dengan cepat. Kentut, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, lalu bagaimana bisa ada master seperti itu di kota Zujia? Hyujes tidak mempercayainya sama sekali, karena dia tahu tidak akan ada master seperti itu di kota Zujia. Putranya adalah master di alam Mahayana. Fidel dari kota Zujia adalah yang terkuat dan hanya berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana dia bisa memenggal kepala putranya dengan satu pedang? Tiba-tiba, Hyujes sepertinya teringat sesuatu, matanya melebar dan dia berkata, mungkinkah orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang? Bisakah orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang berada di kota Zujia? Hanya Sekte 10.000 Pedang yang telah hancur yang bisa membunuh Master Alam Mahayana dengan satu pedang. Namun hanya sesepuh atau penatua dari Sekte 10.000 Pedang yang bisa melakukan ini. Tapi Sekte 10.000 Pedang telah dihancurkan, dan semua orang melarikan diri sampai mati. Bagaimana mungkin ada orang yang berani tinggal di tempat di wilayah timur ini? Hyujes tahu bahwa Sekte 10.000 Pedang selalu berteman dengan kota Zujia, tetapi tidak mungkin untuk tinggal di kota Zujia dan mendukung kota Zujia tanpa mempedulikan kehidupannya sendiri. Dia tahu bahwa orang yang disinggung oleh Sekte 10.000 Pedang adalah aliansi penyegelan iblis. Di tempat di wilayah timur ini, ketika kata aliansi penyegelan iblis disebutkan, itu adalah keberadaan seperti dewa. Setiap kekuatan sekte akan merasa bangga bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Bagaimanapun, dengan pohon besar seperti aliansi penyegelan iblis, meskipun sumber daya di wilayah timur sangat langka, mereka bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan lebih banyak sumber daya. Hanya saja aliansi penyegelan iblis tidak menerima semua kekuatan sekte, dan masih memiliki persyaratan tertentu. Sekte 10.000 Pedang diminati oleh aliansi penyegelan iblis, tapi mereka tidak tahu apa yang baik dan apa yang pantas, yang hanya bisa menyebabkan kehancuran sektenya sendiri. Tuan kota, dia bukan dari Sekte 10.000 Pedang, tapi itu Dev Chen. Kata seorang biksu. Dev Chen. Hyujes sedikit mengernyit. Dia selalu merasa nama itu sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat. Dia adalah orang yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan hadiah sumber daya selama 100 tahun. Biksu itu menjelaskan. Bam. Ketika Hyujes mendengar ini, kepalanya tiba-tiba seperti meledak, dan kemudian dia bertanya dengan cemas, lalu dalam level apa Dev ini bisa membunuh anakku dengan satu pedang? Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Persetan denganmu. Begitu biksu itu selesai berbicara, Hyujes mengusir biksu itu. Apakah menurutmu aku bodoh? Dia yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dapat membunuh putraku dengan satu pedang. Apakah kamu mengatakan bahwa putraku, seorang master di alam Mahayana, bahkan tidak sebaik biksu tingkat ke-7 dari alam kesengsaraan transendensi? Hyujes marah. Bukankah ini penghinaan terhadap IQ-nya? Ketika biksu lain melihat ini, dia gemetar ketakutan.
Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Tuan Kota, dia benar-benar hanya memiliki alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh. Alam yang ditunjukkan oleh Dev hanyalah alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh. Namun, mungkin saja alam itu sengaja dia sembunyikan. Kalau tidak, aliansi penyegelan iblis tidak akan mungkin menggunakan hadiah sumber daya selama 100 tahun untuk memburu anak itu. Dev ini pasti sesuatu yang istimewa. Kata-kata biksu lain membuat Hyujas menjadi tenang. Dia mengira Dev pasti menyembunyikan kekuatannya. Mustahil bagi alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh untuk membunuh alam Mahayana dengan satu pedang. Pengurus rumah tangga, teriak Hyujas. Hyujas tahu bahwa putranya dapat dibunuh oleh Dev dengan satu pedang. Bahkan jika dia memimpin orang lain untuk membalas dendam, dia hanya akan mati sia-sia. Meski kebencian membunuh putranya tidak bisa didamaikan, Hyujas tidak bodoh. Segera, pengurus rumah tangga dipanggil dan berbisik, Tuan, apa yang dapat aku lakukan? Apakah Tuan Ning ada di sini? Hyujas bertanya. Masalah ini hanya bisa ditangani oleh Zeke. Bagaimanapun, Zeke adalah bos sebenarnya di balik layar di kota Kijia. Tuan Ning telah keluar bersama beberapa pembudidaya iblis dari aliansi penyegelan iblis selama beberapa hari, dan dia belum kembali. Aku mencoba menghubunginya, tetapi aku tidak berhasil. Aku tidak tahu apakah ada kecelakaan. Pengurus rumah tangga berbisik. Tidak mungkin. Di seluruh wilayah timur, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancam Tuan Ning. Hyujas melambaikan tangannya dan berkata, tingkat kekuatan biksi di seluruh wilayah timur tidak tinggi, dan tidak banyak master alam Mahayana, jadi sangat sedikit orang yang dapat mengancam Zeke. Tuan, apakah kamu lupa bahwa beberapa waktu yang lalu, ada penampakan dan aura yang datang dari langit di kawasan Gunung Zilu? Mungkin cerita itu benar adanya. Pengurus rumah tangga masih berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Hyujas terdiam beberapa saat, lalu sedikit mengernyit dan berkata, apakah menurut Anda, Tuan Ning dan yang lainnya mungkin bertemu dengan orang-orang dari luar wilayah? Saya tidak tahu pasti. Pengurus rumah tangga tidak berani mengakuinya. Itu semua adalah mitos dan tidak bisa dianggap serius sama sekali. Apakah benar ada dunia lain di Gunung Zilu dan sekte tersembunyi? Kamu harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada yang melihat master tersembunyi itu dari luar wilayah, mereka hanya mendengar cerita tentang mereka saja. Jika ada master tersembunyi yang tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan di wilayah timur kita, menurutku pemilik wilayah tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Aku tidak peduli kemana Tuan Ning dan yang lainnya pergi. Kamu harus segera menghubungi aliansi penyegelan iblis dan memberitahu mereka bahwa Dev berada di wilayah timur. Perintah Hyujas. Aku mengerti. Pengurus rumah itu mengangguk, tetapi dia tidak segera pergi, seolah dia ragu untuk berbicara. Pengurus rumah tangga, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kata Hyujas. Pengurus rumah tangga memandang ke arah kedua biksu itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua, keluarlah. Kedua biksu itu mundur, dan kemudian pengurus rumah tangga mendekati Hyujas dan berkata di telinganya, Tuan, jika kita menarik semua orang dari aliansi penyegelan iblis, aku khawatir kita tidak akan bisa menyembunyikan reruntuhan Gunung Zili. Kita di kota Kijia telah menghabiskan ratusan tahun secara diam-diam mencari pintu masuk reruntuhan. Sekarang kami memiliki beberapa petunjuk. Jika orang lain mengetahuinya, aku khawatir kota Kijia kita tidak mendapatkan apa-apa. Fenomena aneh yang terlihat beberapa waktu lalu, aku rasa ada hubungannya dengan fakta bahwa pintu masuk ke reruntuhan itu akan segera terbuka. Aku harap kamu memikirkannya baik-baik, Tuan. Hyujas terdiam. Ada peta harta karun di kota Kijia mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa peta harta karun itu digunakan. Baru 100 tahun yang lalu seseorang melihat bahwa peta harta karun seharusnya menjadi pintu masuk reruntuhan di Gunung Zilu, namun lokasi tepatnya tidak diketahui. Sejak saat itu, kota Kijia mulai melakukan pencarian, dan pencarian tersebut berlangsung selama 100 tahun. Sekarang mereka memiliki beberapa petunjuk menuju pintu masuk ke reruntuhan, jika semua orang dari aliansi penyegelan iblis tertarik ke sini dan reruntuhannya ditemukan, upaya ratusan tahun kota Kijia akan sia-sia. Bagaimanapun, kekuatan kota Kijia tidak dapat dibandingkan dengan aliansi penyegelan iblis. Jika aliansi penyegelan iblis menemukan reruntuhannya, dia dan kota Kijia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika dia tidak meminta bantuan dari aliansi penyegelan iblis, dengan kekuatan kota Kijia, mustahil untuk membalas dendam dari Dev. Hyujas berada dalam dilema untuk sementara waktu.
Setelah merenung dalam waktu lama, Hyuges akhirnya berkata, ayo cari saja aliansi penyegelan iblis. Jangan mencari pintu masuk ke reruntuhan selama periode ini. Tuan, jika penampakan fenomena reruntuhan yang terjadi beberapa waktu lalu benar adanya atau seorang ahli dari luar wilayah, maka rahasia kota Kijia kita tidak dapat disimpan. Pengurus rumah tangga juga ingin membujuk Hyuges. Jika aku memintamu untuk pergi, kamu bisa pergi. Jangan bicara banyak omong kosong. Biarkan aliansi penyegelan iblis mengirim beberapa master. Kota Kijia kita dapat dianggap sebagai anggota aliansi penyegelan iblis. Aliansi penyegel iblis tidak bisa mengabaikan kota Kijia begitu saja. Hyuges menjadi sedikit marah dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Ketika pengurus rumah tangga melihat ini, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Saat ini mata Hyuges dipenuhi amarah. Tidak mungkin dia tidak membalas pembunuhan putranya. Kota Zujia. Setelah Dev memperoleh semua sumber daya di kota Zujia, dia menyembuhkan Fidel. Selama periode waktu ini, Violet juga perlahan pulih dengan sendirinya. Dan juga mengetahui keberadaan rumput otot ilahi. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, hidupku mungkin akan berakhir. Setelah Fidel pulih, dia berterima kasih kepada Dev. Tuan Chen, kami tidak dapat membalas kebaikanmu yang besar. Semua sumber daya di kota Zujia telah habis, jadi kami tidak dapat memberimu hadiah apapun. Tapi jangan khawatir, jika aku kembali ke dinasti Xiao dan benar-benar bersama dengan kakak Mekini, aku pasti akan membalas budimu. Valentina memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, sekarang tidak ada lagi sumber daya yang tersisa di kota Zujia untuk berterima kasih kepada Dev. Valentina hanya bisa menunggu dirinya sendiri untuk menjadi bagian dari dinasti Xiao dan benar-benar menjadi putri dinasti Xiao, lalu dia dapat membalas budi Dev. Kamu tidak perlu bersikap sopan, aku hanya melakukan sedikit pekerjaan, dan aku sendiri telah menggunakan banyak sumber daya di kota Zujia, jadi itu hanya hadiah. Dev berkata sedikit malu. Faktanya, Dev juga menggunakan banyak sumber daya di kota Zujia untuk memulihkan tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan dapat merawat Fidel. Dia bertarung melawan Zeke, yang benar-benar menghabiskan banyak sumber daya dan dia harus pulih. Tuan Chen, aku mengetahui keberadaan rumput otot ilahi. Beberapa orang mengatakan bahwa ada jenis rumput otot ilahi ini di Gunung Zilu. Violet mengikuti Dev dan berkata, Gunung Zilu. Dev sedikit terkejut, lalu berkata, kalau begitu kita bisa pergi ke Gunung Zilu untuk memetik beberapa jenis rumput peri ini. Selama ada jenis rumput peri ini, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Baguslah kalau begitu, aku akan menemani Tuan Chen ke Gunung Zilu untuk memetik rumput otot ilahi sekarang. Violet berkata dengan penuh semangat. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Saat ini, Fidel buru-buru menghentikannya. Ayah, ada apa? Violet memandang Fidel dengan bingung dan bertanya. Gunung Zilu akhir-akhir ini tidak damai. Beberapa waktu lalu, terjadi fenomena aneh di Gunung Zilu, aura memancar, bahkan ada yang mendengar suara-suara aneh. Aku khawatir mitos itu benar adanya. Kata Fidel. Mitos? Mitos apa? Wajah Violet penuh keraguan. Dev juga langsung tertarik. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat, ingin mendengar mitos apa itu. Konon ada dunia lain di kawasan Gunung Zilu. Banyak master dari luar wilayah yang tinggal di dalamnya, dan mereka sangat hebat. Alasan mengapa wilayah timur kita hanya memiliki sedikit master adalah karena mereka semua terserap ke dalam dunia itu. Tapi ini hanya mitos dan belum bisa dikonfirmasi. Tetapi beberapa waktu yang lalu, ketika terjadi fenomena aneh di Gunung Zilu, dan semua orang memikirkan legenda ini, jadi sebaiknya jangan pergi ke Gunung Zilu untuk menghindari bahaya. Fidel menasihati. Bersambung.